Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Ulfa, BP 22-13515 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi penguatan pangan dengan dosen pengampu Profesor Iketut Bidaraka MSc. Tugas pengeringan pangan, analisis kadar air, laju pengeringan, efisiensi, psikometri card, dan aplikasi pada berbagai jenis alat pengeringan. Studi kasus yang pertama, kadar air WB dan DB. Berat awal 500 gram, KA awal 80% atau WB, berat akhir 150 gram. KA awal 400%, KA akhir 33,33% dan KA akhir adalah 50%. Kadar air WB, air bagi berat total kali 100%, dan KADB, air per padatan kering kali 100%. Studi kasus yang kedua, air yang diuapkan. Cabai 200 kg, KA awal 75%, WB, KA akhir 12% atau WB. Padatan kering tetap 50 kg, berat akhir 56,82 kg, air yang diuapkan 142,18 kg. Semakin rendah kadar air akhir, semakin banyak air yang diuapkan. Laju pengering. Studi kasus yang ketiga, laju pengeringan. Berat ikan 10 kg sampai 6 kg dalam 5 jam. Air yang diuapkan 4 kg, laju pengeringan 0,8 kg per jam. Laju pengeringan, air yang diuap bagi per waktu. Studi kasus yang keempat, efisiensi pengeringan. Energi total 5.000 kJ, energi untuk penguapan 3.000 kJ, dan panas iaten 2.257 kJ per kilogram. Efisiensi pengeringan 60%, air diuapkan 1,33 kg. Faktor yang mempengaruhi efisiensi: suhu udara, RH udara, kecepatan udara, ketebalan bahan, kehilangan panas, desain alat, dan sirkulasi udara. Studi kasus yang kelima, psikometri card. Udara masuk DBT 35 derajat Celcius, PBT 25 derajat Celcius, RH sama dengan 45 sampai 50%. Kondisi udara efektif untuk pengeringan: RH rendah, kemampuan menyerap air tinggi; RH tinggi, kemampuan menyerap air rendah. Studi kasus yang keenam, perubahan kondisi udara. Masuk 40 derajat Celcius, RH 30%, keluar menjadi 35 derajat Celcius, dan RH 70%. Humidity ratio meningkat, udara menyerap uap air dari bahan. Terjadi penguapan air dari bahan, kadar air bahan menurun, suhu udara turun karena sebagian energi panas digunakan untuk menguapkan air. Studi kasus yang ketujuh, analisis efisiensi berdasarkan kondisi udara. Udara masuk 45 derajat Celcius dengan RH 20%, udara keluar RH 80%. Udara mendekati jenuh, kemampuan menyerap air menurun, pengeringan kurang efisiensi di bagian akhir. Cara meningkatkan efisiensi: naikkan suhu udara masuk, tingkatkan laju aliran udara, ganti udara lembab dengan udara segar, dan resirkulasi dan dehumidifikasi. Studi kasus 9, psikometri card. Penjelasan sederhana: semakin ke kanan maka semakin tinggi, semakin ke atas maka kadar uap air semakin tinggi. Garis RH 100% sama dengan udara jenuh. Proses pengeringan: udara bergerak ke arah RH lebih tinggi karena menyerap air dari bahan. Suhu udara 0 derajat Celcius, kelembaban relatif RH, kadar uap air atau humidity ratio, enthalpy atau kJ per kilogram udara. Studi kasus yang ke-9, hybrid drive.
Berat awal 100 kg, KA awal 80% dan KA akhir 15%. Berat kering 20 kg, berat akhir 23,53 kg dan uap air 76,47 kg. Studi kasus 10. Smart Dry. Berat awal 50 kg, berat akhir 20 kg, waktu 8 jam, suhu 50 derajat Celcius dengan energi listrik 18.000. Uap air diuapkan 30 kg, laju pengeringan 3,75 kg per jam dan energi per kilo air 60 kilo. Keunggulan Smart Dry adalah kontrol otomatis, hemat energi, pengeringan seragam, monitoring real time, dan mengurangi overdry. Studi kasus ke-11 adalah tray dry atau bat. Berat awal 40 kg, KA awal 75% dan KA akhir 15, waktu 6 jam. Berat kering 10 kg, berat air 11,76 kg, uap air 28,24 kg dan laju pengeringan 4,71 kg per jam. Studi kasus 12 kabinet dry. Berat awal 60 kg, berat akhir 18 kg, waktu 10 jam dengan energi 25.000. Air diuapkan 42 kg, laju pengeringan 4,2 kg per jam, energi per kilogram 595,24 kg. Keunggulannya suhu stabil, kualitas seragam, higienis, dan mudah dikontrol. Studi kasus ke-13 Turner Dry Control. Kapasitas umum 500 kg per jam, ke awal 70%, ke akhir 18%, waktu tinggal 20 jam. Berat kering bahan per jam 150 kg per jam, produk keluar per jam 174,42 kg per jam. Air diuapkan per jam 325,58 kg per jam. Total bahan dalam tunnel 100 kg. Studi kasus 14 tray dry atau distribusi panas. Masalah tray atas lebih kering dibanding tray bawah. Penyebabnya aliran udara panas tidak merata, posisi tray beban bahan berbeda, dan sirkulasi udara kurang baik. Solusinya rotasi tray secara berkala, kurangi kestabilan bahan, perbaiki sirkulasi udara atau tambahan kipas, dan tata bahan secara. Studi kasus 15 kabinet dry atau kontrol suhu dan kelembapan. Masalah cabai terlalu kering dan warna gelap pada suhu 60 derajat Celcius. Penyebabnya suhu terlalu tinggi, reaksi pencoklatan atau melupa, kondisi pigmen, dan waktu penggunaan terlalu lama. Solusinya atur suhu 50-15 derajat Celcius untuk cabai, kontrol LH dan aliran udara, pantau kadar air secara berkala, dan hentikan proses saat kadar air target tercapai. Studi kasus ke-16 adalah tunnel dry atau aliran kontinu dan efisien. Aliran udara, bahan bergerak sepanjang tunnel. Mekanisme panas dari udara atau bahan konveksi. Air dalam bahan menguap, uap air berpindah ke udara. Penyebab ketidakseimbangan distribusi udara tidak merata, kecepatan bahan tidak seragam, perbedaan suhu sepanjang panel, dan ketebalan bahan berbeda. Cara optimasi: atur kecepatan konveyor, gunakan counter-current flow, tingkatkan sirkulasi udara, kontrol suhu dan RH tiap zona, sebarkan bahan secara merata. Kesimpulannya, pengeringan menurunkan kadar air sehingga umusukan meningkat. Efektivitas pengeringan dipengaruhi suhu, RH, kecepatan udara, ketebalan bahan, dan desain alat. Ometri card membantu menganalisis kondisi udara pengeringan. Smart Dry dan Hybrid Dry meningkatkan efisiensi energi dan kualitas produk, dan pengendalian suhu dan kelembapan penting untuk menjaga mutu dan warna